dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat ke-11. Kira-kira nats pembimbing ini sudah berapa lama ya kita baca? Kalau Bapak Ibu tahu. Sebulan. Ya, betul, sebulan ya. Sebulan. Harusnya sudah hafal. Boleh kita hafal. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Harusnya hafal ya. Minggu depan, bulan depan itu sudah temanya sudah berubah. Tidak lagi tema tentang penderitaan, bertumbuh melalui penderitaan, tidak lagi. Jadi kita harus hafal minggu ini. Saya minta Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, boleh membaca ayat ini terus menerus dan menghafalnya nanti bagian terakhir. Kalau nggak hafal saya tanya di pintu, nggak boleh pulang. Enak sekolah minggu ya. Oke, kita akan belajar. Tema bulan 9, bertumbuh melalui penderitaan yang kita alami. Minggu pertama, kita harus tahu apa yang membuat kita menderita. Itu tema kita. Dan minggu yang kedua, apa tujuan kita menderita? Dan minggu yang ketiga, belajar dari tokoh Yusuf. Dan minggu ini, minggu terakhir di bulan September, belajar dari tokoh Naomi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam pasal ini dikisahkan tentang kesengsaraan Naomi, yaitu Rut 1 ayat 1 sampai yang kelima. Kita baca bersama-sama. Rut 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Hanya 5 ayat saja kita akan baca bersama-sama. Rut 1 ayat 1 sampai yang kelima. Pada zaman yuk bersama-sama kita baca Rut 1 ayat 1 sampai yang kelima. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Serem ya bacanya. Kira-kira udah kita tangkap langsung. Serem ini kisahnya Naomi ini. Sebagai seorang ibu rumah tangga, karena Naomi itu tidak bekerja, sebagai seorang ibu rumah tangga yang tertekan, terpaksa mengungsi ke negeri Moab karena kelaparan. Itu ada di dalam ayat 1 sampai ke 2. Sebagai seorang janda dan ibu yang berduka meratapi kematian suami dan kedua putranya. Itu ayat-ayat ketiga sampai yang kelima. Lalu ayat-ayat yang berikutnya bisa sampai nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Sebagai seorang mertua yang penuh perhatian, ingin berbuat baik kepada kedua menantu perempuannya, namun bagaimana melakukannya itu di tengah kemiskinan saat ia pulang ke negerinya. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Sebagai seorang wanita miskin yang kembali ke tempat pemukimannya semula,
disokong, dibantu oleh kemurahan kawan-kawannya. Ini penderitaan Naomi yang luar biasa. Seorang ibu rumah tangga yang tertekan. Kenapa dia tertekan? Mungkin dalam rumah tangga ibu atau istrinya, si Naomi itu tidak bisa mengeluarkan pendapat atau ngomong kepada suaminya. Memang kadang-kadang perempuan ini, katanya orang dunia, perempuan ini katanya makhluk lemah. Makhluk lemah katanya dunia ya. Kita sering dengar toh, perempuan ini makhluk lemah. Padahal kalau Alkitab bilang perempuan itu penolong. Penolong itu harus kuat. Jadi bertolak belakang. Perempuan itu sebenarnya kuat, dia penolong. Bukan makhluk lemah, enggak seperti yang dunia katakan. Jadi kita harus kuat, ayo semangat. Perempuan-perempuan, ibu-ibu, ayo. Kita harus kuat. Tough, jangan lemah. Kalau perempuan itu lemah, yakin rumah tangga itu enggak akan bertahan. Rumah tangga itu akan cepat jatuh. Ada juga pepatah dunia mengatakan, di balik keberhasilan suami ada siapa? Semangat amat yang perempuan. Gitu ya. Semangat perempuan. Ternyata itu betul. Itu tidak bisa dipungkiri. Perempuan biar dia diam, dia itu lembut, dia itu enggak kelihatan. Sebenarnya perempuan itu bisa mengendalikan rumah tangga. Perempuan itu mampu mengendalikan rumah tangga. Bayangin emak-emak di jalan. Naik motor, mobil-mobil bisa minggir semua. Ya dong, takut nyerempet terngomel mamanya. Ibu aja sering nonton di Facebook, orang mamanya yang salah puter balik, polisinya prit marah, marahnya lebih luar biasa dia. Nyanyo, sampai polisinya bingung sendiri. Jadi emak-emak itu atau ibu-ibu itu memang pasti dia harus lebih kuat. Karena memang kenyataannya dia penolong. Nah, untuk menjadi seorang wanita atau ibu rumah tangga yang kuat, harus bagaimana emak-emak, ibu-ibu? Harus hubungan kita dekat kepada Tuhan. Kita mencintai rumah Tuhan. Kita mencintai hubungan kita dengan Tuhan. Pagi-pagi benar sebelum suami bangun. Kita berdoa, kita bangun. Jangan suami yang bangunin istri. Mak, kerja. Mak, masak. Enggak ya Pak ya? Harusnya ibu bangun duluan berdoa. Tumpangkan tanganmu buat suamimu, buat anakmu. Apalagi suaminya bandel gak bertobat-tobat. Doakan dia. Supaya apa? Kuasa Tuhan itu turun. Karena memang perempuan harus begitu. Harus kuat. Kalau perempuannya memble, anaknya memble, suaminya pasti memble, itu kebanyakan. Meskipun firman Tuhan bilang laki-laki itu atau suami itu harus menjadi imam. Tapi kenyataannya laki-laki tidak mau dijadikan imam. Jadi jangan pernah kita berpikir perempuan itu dominan di dalam rumah tangga. Mau tidak mau memang perempuan itu dominan. Karena perempuan itu adalah penolong. Asal perempuan seperti apa atau ibu seperti apa yang dominan itu. Apakah ibu atau perempuan ini di dalam Tuhan atau tidak? Kalau perempuan atau ibu ini di dalam Tuhan, sesuatu yang dominan di dalam dirinya yang bisa jadi pengaruh, tidak akan merusak rumah tangganya. Tetapi bila perempuan atau ibu ini tidak hidup di dalam Tuhan, itu akan menghancurkan rumah tangganya. Naomi, seorang ibu rumah tangga yang tertekan. Semua kejadian ini sangat menyedihkan hati dan tampaknya menyerang Naomi. Tetapi semuanya akhirnya mendatangkan kebaikan. Hidup ini tidak akan lepas dari masalah atau penderitaan. Karena selama kita hidup, persoalan akan silih berganti dalam kehidupan kita. Nah, yang jadi persoalan itu bukan masalahnya atau penderitaannya. Tetapi bagaimana bersikap ketika masalah atau penderitaan itu datang. Apakah kita memilih untuk jatuh atau untuk bangkit? Bukan masalah yang paling penting.
bukan persoalan, bukan penderitaan. Bukan itu yang penting dalam kehidupan kita. Karena itu akan ada. Gak mungkin gak ada. Orang kaya sekalipun pasti memiliki penderitaan, punya masalah. Apalagi orang miskin. Tapi yang menjadi penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah untuk memilih. Kita memilih untuk jatuh atau kita memilih untuk bangkit dari masalah atau penderitaan atau persoalan kita. Jadi penting buat kita memilih. Sadar atau tidak, dalam menjalani hidup ini kita sering kali diperhadapkan kepada pilihan. Betul ya? Pasti kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ya, memilih untuk bersyukur atau mengeluh. Memilih untuk mengasihi atau membenci. Memilih untuk mengampuni atau menyimpan dendam. Memilih untuk berjalan maju atau kita mundur. Memilih berjalan terus atau diam di tempat. Memilih untuk berjuang atau menyerah. Semua penuh pilihan. Bagaimanapun kedewasaan iman dan karakterlah yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan sebuah pilihan. Seorang tokoh Alkitab yaitu keluarga Elimelek. Elimelek artinya El, artinya Allah. Eli, Eli, lama sabatani. El, artinya Allah. Melek artinya raja. Jadi Elimelek artinya Allahku, rajaku. Itu arti nama Elimelek. Luar biasa namanya. Kalau Melek dalam bahasa Arab menjadi Malik. Ya, dalam bahasa Arab Melek itu jadi Malik. Nama istrinya Elimelek yaitu Nomi. Nomi artinya yang manis kayak saya. Indah, menyenangkan. Itu nama Nomi. Kasih nama Nomi nanti anaknya ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang akan menikah. Dan nama kedua anak lelakinya Mahlon. Kira-kira mau gak kasih nama Mahlon nanti anaknya? Jangan. Mahlon artinya sakit-sakitan. Atau penyakit. Mahlon. Itu si Mahlon itu suami si Rut. Dan anak keduanya adalah Kilion. Suaminya Orpah artinya merana. Atau kemusnahan. Mereka adalah orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Mereka, keluarga Elimelek, Naomi, Kilion, dan Mahlon memilih pergi meninggalkan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, karena di tanah tersebut terjadi kelaparan. Dan setelah sampai ke daerah Moab, mereka pindah ke Moab dan mereka diam. Mereka tinggal di sana. Inilah yang akan kita pelajari hari ini secara khusus kehidupan Nomi. Karena dialah yang paling lama mengalami penderitaan keluarganya, kehidupan Nomi. Elimelek sebagai seorang bapak, dia hanya mengangkut keluarganya, ditaruh di tempat di daerah asing yaitu Moab. Daerah Moab itu daerah yang tidak Tuhan sukai karena dia tidak menyembah kepada Tuhan yang orang Israel. Dan Elimelek mati, jadi Naomi lah yang mengalami penderitaan begitu panjang. Saudara, cerita ini bermula dari bencana kelaparan yang terjadi di Israel yang menyebabkan Elimelek dan istrinya Naomi juga kedua anak laki-lakinya pindah dari Bethlehem menuju Moab. Bangsa Moab atau yang biasa disebut Bani Amon merupakan keturunan Lot dari hasil hubungan badan dengan putri kandungnya sendiri. Orang Yahudi umumnya tidak bergaul dengan Bani Amon karena mereka dianggap menyembah berhala dan kejam. Kekejaman Moab dicatat dalam Alkitab karena ada 4 perbuatan jahat Bani Amon. Itu ada dalam Amos 1 ayat 13. Di tempat seperti itulah Elimelek dan keluarganya menetap. Di tempat kejahatan Elimelek dan keluarganya menetap. Namun kehidupan Naomi berubah setelah suami dan kedua anak laki-lakinya meninggal.
serta dibebani 2 anak mantunya yang dari bangsa Moab, yaitu Orpa dan Rut. Karena mereka juga janda sama dengan Naomi, janda yang miskin. Waduh, pusing kepala si Naomi. Naominya udah janda, tambah 2 lagi janda. Karena anaknya Naomi meninggal, Malon dan Kilion. Akhirnya dia punya anak mantu 2. Tinggal sama-sama miskin. Kira-kira ibu-ibu pusing gak kayak gitu, Bu? Coba dong jawab, Bu. Pusing toh? Gak pusing, Bu, orang gak ngerasain gitu. Jangan sampai. Iya ya, sudah jawab. Bayangin dia sendiri aja udah pusing ngurusin diri sendiri. Janda, miskin. Di negeri asing yang gak ada saudara-saudaranya. Tambah lagi 2 janda, yaitu anak mantunya. Mungkin dia udah habis akal juga kali. Jadi kehidupan Naomi berubah setelah suaminya meninggal dan kedua anak-anak lakinya meninggal. Dia tidak mampu menghadapi itu. Ada beberapa hal yang penting dari cerita ini yang akan kita pelajari sebelum kelanjutan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, yaitu ada masalah atau penderitaan itu dalam Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, ya. Masalahnya ini atau penderitaannya ini, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kelaparan di tanah Israel artinya seluruh daerah Kanaan yang didiami orang Israel. Kalau sekarang Betlehem sudah menjadi wilayah Palestina. Kalau dulu Betlehem masih wilayah Israel. Dan Betlehem adalah kampung Elimelek. Kalau dulu Kanaan itu adalah daerah yang subur. Itu dalam Keluaran 3 ayat yang 8 ya. Kanaan itu kan tanah perjanjian toh. Kita ingat ya. Kanaan itu sebenarnya tanah perjanjian Tuhan. Buat siapa? Buat bangsa Israel. Yang dijanjikan kepada leluhurnya nenek moyangnya itu Abraham. Semuanya itu dijanjikan. Dan untuk merebut tanah Kanaan itu perlu perjuangan. Kenapa sih tanah Kanaan itu harus direbut? Karena itu adalah tanah perjanjian Tuhan. Di situ penuh susu dan madu katanya. Tanah yang subur. Jadi orang Israel harus ada di situ. Tapi kenapa di tanah yang subur terjadi kelaparan? Kenapa? Pertama, ada dosa. Dosa apa? Memang tidak dijelaskan dosa apa. Tapi kalau kita perhatikan kehidupan bangsa Israel yang sering tidak taat, itu ada dalam Ulangan 11 ayat 13 sampai 17, Imamat 26 ayat 3 sampai 5, 14 sampai 16, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Bangsa Israel sering memberontak kepada Allah. Lalu Tuhan menghukum mereka melalui bangsa lain yang menindas bangsa Israel. Lalu mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan mengirim hakim-hakim untuk menegur mereka, yaitu bangsa Israel. Dan bangsa Israel taat pada hakim-hakim. Sesudah hakim tersebut mati, bangsa Israel kembali lagi memberontak kepada Allah dan melakukan dosa yang sama. Itu seperti perputaran kehidupan di dalam bangsa Israel. Melakukan dosa, ketidaktaatan, menyembah berhala, membuat Tuhannya sendiri. Lalu mereka dihukum Tuhan melalui penderitaan dari bangsa-bangsa yang menekan mereka, yang mungkin memperbudak mereka, mengalahkan mereka. Akhirnya mereka berseru kepada Tuhan, 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 Tuhan. Akhirnya Tuhan mengirim hakim-hakim untuk memberikan firman Tuhan, untuk membuat mereka bertobat. Akhirnya mereka bertobat. Mereka tahu mereka bersalah karena hakim-hakim. Sesudah hakim-hakimnya mati, mereka berbuat dosa lagi. Begitu terus, begitu terus, begitu terus. Akhirnya Tuhan menghukum karena ada dosa. Apa hukuman Tuhan? Terjadi kelaparan di tempat yang penuh susu dan madu. Yang kedua,
Kenapa di tanah yang subur terjadi kelaparan? Yang kedua adalah rencana Tuhan. Nats kita tadi Yeremia 29 ayat 11. Belum bisa hafal ya? Gak apa-apa, saya gak tanya. Kalau membaca silsilah Tuhan Yesus dalam Matius 1 ayat 5, hal ini adalah rencana Tuhan. Dalam hal apapun, seburuk apapun situasi hidup yang penuh masalah, Tuhan punya rencana. Ada rencana Tuhan di setiap masalah. Ada kalanya masalah datang murni karena dosa. Ada kalanya masalah datang murni bukan karena dosa, tapi rencana Tuhan. Dan ada kalanya masalah datang murni karena dosa, sekaligus rencana Tuhan di balik masalah tersebut. Seperti kisah keluarga Elimelek. Jadi kalau ada masalah itu, kita harus memikirkan apakah ini karena dosa, apakah ini memang murni dari Tuhan, ataukah ini karena dosa tapi di balik kesalahan kita, di balik dosa kita ada maksud dan rencana Tuhan. Ada 3 ya. Bagaimana cara keluarga Elimelek menghadapi masalah atau penderitaan yang mereka hadapi? Masih dalam Rut 1 ayat 1 sampai 2. Coba kita baca lagi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Bagaimana cara keluarga Elimelek menghadapi masalah atau penderitaan yang mereka hadapi? Mereka langsung lari atau pergi. Mereka langsung pergi, meninggalkan tanah Kanaan, pergi ke Moab. Penderitaan Naomi yang berikut, yaitu kedua, memiliki cara yang salah. Keluarga Elimelek tidak melakukan apa yang benar, tetapi melakukan apa yang tidak benar. Contohnya, tidak melakukan apa yang benar, tapi melakukan apa yang tidak benar. Misalnya, kalau kita nih, kehidupan kita sehari-hari, kalau lagi ujian, harusnya kan kita belajar, tapi kita malah mencontek. Itu sesuatu yang harusnya dilakukan benar, tapi melakukannya tidak benar. Punya hutang, harusnya membayar hutang, tapi malah marah-marah dan kabur. Biasanya itu orang yang suka ngutang gitu ya. Waktu ngutang manis, pas ditagih dia lebih galak dari yang punya uang. Sampai yang punya uang ngabur sendiri. Punya dendam atau benci, harusnya kan mengampuni, tapi malah tidak mau mengampuni. Punya jam-jam ibadah, harusnya kan ibadah, tetapi malah jalan-jalan atau menggunakan waktu ibadah untuk istirahat. Karena merasa waktunya sibuk bekerja. Jadi mumpung ada waktu, pada saat ibadah enggak kerja, dia istirahat. Dana, uang kita, harusnya kita memberikan yang terbaik pada Tuhan, kita tidak memberikan yang terbaik. Perpuluhan, harusnya kita serahkan kepada Tuhan, kita malah tidak menyerahkan kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang harusnya dilakukan baik, tetapi tidak dilakukan dengan baik. Itu yang dilakukan oleh keluarga Elimelek. Mereka harusnya tetap bertahan di tanah perjanjian, tetapi mereka malah pergi keluar dari tanah perjanjian ke negeri asing, yaitu ke Moab. Sebenarnya apa sih yang dilakukan keluarga Elimelek terhadap penderitaan atau masalah yang terjadi? Yang pertama, tidak melakukan introspeksi diri pada saat kelaparan datang ke seluruh tanah Israel. Lalu kedua, tidak bertanya lebih dahulu kepada Tuhan sebelum ke Moab. Buktinya ayat yang pertama dengan kata lalu pergilah. Dia langsung pergi. Tidak bertanya dulu kepada Tuhan dengan doa untuk memutuskan hal yang penting bagi masa depan keluarganya. Tidak bertahan di tanah perjanjian, padahal Naomi
tidak sampai jatuh miskin. Itu ada dalam Rut 1 ayat yang ke-21. Coba kita baca bersama-sama. Dengan tangan yang penuh Ya, di sini dikatakan dengan tangan yang penuh aku pergi. Artinya Elimelek, Naomi sebagai seorang ibu, waktu dia pergi meninggalkan daerahnya, yaitu tanah perjanjian, dia masih memiliki barang-barang, masih memiliki harta dengan tangan yang penuh. Dia pergi ke Moab. Hanya karena takut masalah kelaparan. Dia pergi. Sampai akhirnya Naomi kembali dengan tangan yang kosong. Hanya karena mengambil satu keputusan yang salah. Firman Tuhan katakan di dalam Rut 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Elimelek mati. Lalu anak-anaknya si Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab. Perempuan yang tidak menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh keluarganya Elimelek. Lalu anaknya mati dua-duanya. Itu akibatnya dari memilih satu keputusan dalam hidup yang salah. Penderitaan Naomi yang berikut, yaitu dampak yang buruk. Pada waktu sikap sudah salah, tindakan sudah salah, pasti tidak melakukan yang benar. Dan melalui apa yang tidak benar pada saat ada masalah, Naomi menerima konsekuensinya. Ketiga laki-laki dalam hidupnya, yaitu 2 anak dan suaminya, mati. Sebenarnya masalahnya bukan hanya soal matinya, tetapi mati di negeri asing, yaitu di Moab. Yang menjadi masalah itu bukan hanya soal mati. Yang paling menjadi satu penghinaan bagi keluarga Elimelek atau Naomi adalah karena ketiga laki-laki dalam dirinya, yaitu anaknya 2 dan suaminya, mati di negeri asing di Moab. Bicara tentang kekuasaan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah memberikan negeri kuasa, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan tulang belulangnya harus ada di daerah Kanaan, di tanah perjanjian. Seperti Yakub atau Israel. Yakub atau Israel mati di Mesir. Dia minta tulang belulangnya dibawa ke tanah perjanjian. Itu ada di Kejadian 47 ayat yang 29 sampai yang ke-30. Lalu hal yang sama kepada Yusuf. Ketika Yusuf mati juga di Mesir. Di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Si Yusuf minta untuk tulang-tulangnya nanti dibawa ke tanah perjanjian atau ke Kanaan. Memang pada saat itu waktu Yusuf meninggal tidak langsung dibawa tulang belulangnya. Tapi pada saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan tanah perjanjian, tulang itu dibawa. Tulang itu dibawa. Karena kenapa? Karena sangat penting. Sangat penting. Karena itu udah dari tempat yang dijanjikan Tuhan. Beda dengan Elimelek dan kedua anak laki-lakinya yang mati di Moab. Tulang-tulangnya tidak dibawa ke tanah perjanjian leluhurnya. Karena dari akibat mengambil keputusan yang salah ketika masalah atau kelaparan datang. Mahlon, Kilion, dan Elimelek. Tulang belulangnya tetap bertahan. Gak mungkin dong Naomi bawa. Kan dia perempuan. Dia gak punya saudara. Nah sekarang kita lihat Naomi. Naomi lebih banyak susahnya. Naomi kehilangan suaminya dan menjadi janda miskin. Lalu kehilangan kedua anak laki-lakinya serta harus dibebani 2 orang janda pula. Ini akibat suatu keputusan yang salah. Hal ini adalah penderitaan yang luar biasa. Banyak laki-laki yang menderita tapi tidak semenderita Ayub.
Banyak perempuan yang menderita tapi tidak semenderita Naomi. Naomi betul-betul menderita. Penderitaan Naomi dikatakan oleh dirinya sendiri. Waktu dia kembali ke Bethlehem, dia mengatakan bahwa penderitaannya adalah suatu akibat hajaran Tuhan. Ayat yang ke-20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku, kata Naomi. Jadi jangan panggil aku Naomi. Karena Naomi namanya apa? Manis. Terus apa lagi? Menyenangkan. Terus apa lagi? Gembira, senang. Tapi panggil aku apa? Mara, yaitu pahit. Kenapa dia mau ganti nama jadi pahit? Karena penderitaan yang luar biasa yang dia alami. Lalu apa yang harus kita lakukan waktu kesulitan atau penderitaan datang kepada kita? Ini yang paling penting. Yang pertama adalah ambil waktu untuk introspeksi diri. Karena masalah bisa diakibatkan karena dosa ya tadi ya. Dosa ketidaktaatan. Memang tidak semua masalah oleh karena dosa. Contohnya Ayub menderita bukan karena dosa. Tapi dosa bisa menjadi segala masalah. Enggak masalah kan? Kalau kita mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, enggak masalah kan? Kalau ada masalah dalam diri kita, kita introspeksi diri. Apa sih yang terjadi sama saya? Kenapa sih saya begini-begini mulu? Atau koreksi diri sendiri. Apakah ada dosa yang kita lakukan? Mungkin kita tidak serius terhadap pelayanan. Saya serius gak ya dalam pelayanan? Mungkinkah ada nasar atau janji kita kepada Tuhan yang belum kita bayar, yang belum kita kembalikan? Mungkinkah kita terlalu hitung-hitungan sama Tuhan? Introspeksi diri, hitung-hitungan. Wah, kalau gue mau ke pesta bikin konde, nyasak udah 300.000. Terus amplop 200.000. Udah 500. Uang cuma 600. Terus nanti Grab 75.000. 25.000. Udahlah buat persembahan 5.000 aja. Hitung-hitungan. Lebih mahal konde. Bikin konde daripada persembahan. Atau mungkinkah kita sudah mencuri perpuluhan? Harusnya kita kembalikan. Kita tidak mengembalikan kepada Tuhan. Kita koreksi, introspeksi diri. Atau mungkinkah kita terlalu banyak memikirkan hal duniawi. Yang kita rancangkan hanya masalah-masalah duniawi. Oh, saya mau kerja, saya mau begini, proyek saya begini, nanti ke depan saya begini. Ke depan lagi saya mau punya usaha ini, ke depan. Itu saja yang dibicarakan, kalau itu fokus banget. Tapi kalau untuk kehidupan rohani, kehidupan ngantuk di gereja. Untuk bekerja, mau dia sampai jam 2, jam 3, jam 4. Tapi untuk pelayanan, introspeksi. Apa yang kita lakukan? Kalau memang kita sudah dapat, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau memang kita tidak menemukan kesalahan kita pada saat kita mengintrospeksi diri atau memeriksa, mengoreksi diri. Kalau memang kita tidak mendapatkan, kita bersyukur. Karena artinya kita tahu jawabannya. Penderitaan atau masalah yang Tuhan berikan bukan karena dosa. Kalau bukan karena dosa, apakah kita harus mengeluh? Apakah kita harus marah sama Tuhan? Apakah kita harus protes? Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Bersyukur untuk masalah tersebut. Karena kita tahu ada rencana Tuhan yang indah. Ada rencana Tuhan yang indah. Penting sekali mengintrospeksi diri. Jangan kita mengintrospeksi orang lain. Atau kita jangan mengoreksi orang lain. Biasa nih manusia selumbar di mata orang kelihatan secara detail. Tapi balok yang udah bergantung di matanya
dia nggak bisa lihat. Itu firman Tuhan. Periksa diri kita masing-masing. Gak punya kewajiban kita, gak punya hak kita memeriksa diri orang lain. Apalagi sampai kita merangkaikan dosa dan kesalahan orang lain. Itu bukan hak kita, itu hak Tuhan. Introspeksi diri sangat penting untuk kebaikan kita. Supaya kita mampu bersyukur. Supaya kita tahu apakah kita sekarang karena dosa atau ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan buat kehidupan kita. Yang kedua, berdoalah. Serahkan kepada Tuhan untuk segala rencana-rencana yang akan kita lakukan. Kenapa harus tanya Tuhan? Kenapa harus berdoa? Untuk rencana-rencana ke depan. Karena manusia hidup bukan bergantung pada manusia itu sendiri. Tetapi bergantung pada Tuhan. Manusia itu tidak bergantung pada diri sendiri. Ada di dalam Alkitab bilang, saya akan mengumpulkan ini, saya akan buat ini, saya akan buat itu. Tapi Tuhan bilang, kalau saya datang malam ini, saya akan memanggil nyawamu. Apa yang kamu kumpulkan itu, buat siapa? Gak ada gunanya. Contohnya Daud. Daud dalam hal sekecil apapun selalu bertanya Tuhan apa yang harus dia lakukan. Ada lagu yang mengatakan, ku tanya Yesus ya, apa yang harus ku. Jadi kita harus berdoa, bertanya sama Tuhan Yesus. Suara saya sembari merdu ini, mau serem. Ya, betul, nadanya O. Jadi kita harus bertanya sama Tuhan. Dalam segala sesuatu untuk kita memutuskan hal yang penting, memilih. Baik itu apa yang kita bicarakan, apa yang akan kita lakukan, kita kerjakan, kita tanya sama Tuhan. Kami punya kebiasaan kalau kami pergi itu berdoa. Suatu hari kami pernah lupa berdoa. Waktu itu Yabes masih kecil. Sekarang Yabes gak bisa naik motor lagi. Kalau Yabes naik motor bertiga dengan saya itu ada di ujung besi duduknya. Jadi akhirnya gak pernah bertiga. Lalu kalau waktu saya sama bapak itu naik terus lupa, Yabes ngomong, Papa, kita belum berdoa perjalanan. Oh iya, akhirnya berdoa. Berdoa enggak harus di dalam ini. Di motor, udah siap berangkat karena Yabes ngingetin, akhirnya berdoanya di motor. Berdoanya sebentar sih, kan kalau lama ya gak doa syafaat kan cuma doa berangkat. Masa kalau doa mau berangkat jalan-jalan mah, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, kan yang mungkin lah. Ya pasti doanya Tuhan berkati perjalanan kami, amin. Itu aja kan. Nah, kan doa gak memaksa, orang namanya ngomong sama Tuhan tuh. Tuhan juga tahu sebenarnya. Jadi berdoa diingatkan. Jadi kita untuk memutuskan sesuatu berdoa. Ini mudah-mudahan jadi berkat buat kita semua ya. Kami pun, saya dengan Bapak, kalau membeli sesuatu, bang itu handphone sekalipun yang kecil, atau laptop atau handphone apapun itu kami beli. Sesudah kami beli, kami berdoa, mendoakan itu. Supaya apa? Alat-alat yang kita beli itu jangan cepat rusak atau jangan hilang. Supaya apa? Supaya dia bertahan untuk melayani Tuhan. Hal yang kecil kita doakan. Jangan pandang enteng. Doa itu sangat penting. Tanya sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Tuhan apa yang harus saya buat? Oleh sebab itu berdoalah. Tanya kepada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan waktu kita menghadapi kesulitan atau penderitaan yang datang kepada kita? Yaitu ambil sikap yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk memberikan jalan keluar, untuk bertahan, setia menanti jawaban Tuhan, dan pekalah terhadap suara Tuhan.
Jangan mengeraskan hati dengan gengsi. Naomi sadar, dia introspeksi diri, tidak mengeraskan hati, menanggalkan gengsinya. Buktinya apa? Naomi mau kembali ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Itu adalah hal yang luar biasa. Dia menanggalkan gengsinya. Malu gak sih? Waktu dia pergi masih punya harta benda. Waktu dia pulang gak ada apa-apa. Kira-kira malu gak? Pasti malu toh. Pasti malu. Karena tidak berhasil hidupnya. Anaknya mati, suaminya mati. Miskin, bawa janda lagi satu. Bagaimana? Ngebayang gak? Perlu merendahkan hati. Gengsinya dibuang. Dia tidak hidup di dalam sifat seperti itu Naomi. Apa yang terjadi? Pada saat Naomi menanggalkan gengsinya, tidak mengeraskan hati, bertobat, introspeksi diri. Akhirnya Naomi diangkat Tuhan. Melalui menantunya Rut. Pasal 4, Boas dan Rut memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Daud. Daud itu adalah Raja Israel kedua. Rut adalah seorang warga asing dari bangsa Moab. Namun justru dari Rutlah Tuhan melahirkan raja-raja yang memerintah atas bangsa Israel. Rut bahkan mendapatkan kehormatan. Namanya dijadikan sebagai kitab. Lebih dari itu, Rut masuk dalam daftar keturunan dan namanya tercatat dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Rut, seorang Moab, jandanya Mahlon. Anak menantunya Naomi. Melalui Rut, Naomi mendapat berkat yang besar. Sebagai kesimpulan dan penutup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Siapapun kita, baik itu kita bapak-bapak, laki-laki ataupun perempuan. Belajarlah dari tokoh Naomi ini. Di dalam menghadapi masalah atau penderitaan, mengambil waktu untuk introspeksi diri. Setia bertanya kepada Tuhan dalam doa. Dan dia mengambil sikap untuk tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Ini adalah firman Tuhan yang akan menjadi jurumudi kita. Bukan jimat, jurumudi kita di dalam menghadapi masalah, penderitaan atau persoalan. Kita baca bersama-sama. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang menghadap. Kalau kita ada persoalan, ada penderitaan, ada masalah, ingat rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang amin. Ada amin. Ini bukan jimat, tapi ini menjadi iman kita. Iman yang teguh di dalam mengiring Tuhan. Di dalam menghadapi persoalan, penderitaan, dan masalah. Kita berdoa.